Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam acara Sabda Siap Saji bersama saya, Frater Angel. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari kitab pertama Raja-Raja pada hari ini Rabu 10 Juni 2020, pekan biasa yang ke-10. Marilah kita bersama-sama membaca sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 39. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang-orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia bepergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang,
tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas sabdamulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita telah mendengar peristiwa yang sangat menyejarah dalam kitab suci, di mana Nabi Elia seorang diri melawan 450 imam Baal yang menyembah Baal, seorang dewa yang menurut mereka mampu mengatasi segala sesuatu, mampu memberikan mereka semua yang mereka inginkan. Dan pada hari ini Tuhan menunjukkan melalui sabdanya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang salah, dan Tuhan yang Elia sembah itulah Tuhan yang benar. Dengan mujizat yang sungguh luar biasa, di mana dari langit turunlah api menyambar semua persembahan yang telah dipersiapkan oleh Elia. Dan kita bisa bayangkan bagaimana betapa malunya itu para imam Baal ketika mengetahui bahwa persembahan mereka tidak didengarkan sama sekali, bahkan mereka menoreh dirinya, dan keluarlah darah berjingkat-jingkat seperti orang gila, dan tidak ada suara, tidak ada apapun, tidak ada mujizat yang terjadi. Bayangkan jumlah mereka 450 orang melawan satu orang. Ini sungguh mujizat, sungguh luar biasa, sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini, terutama dalam kehidupan bersama kita sering memuja-muja hal yang sebenarnya fana, hanya memuja hal-hal yang biasa, yang membuat kita hanya senang sesaat, yang membuat kita hanya memenuhi keinginan kita semata, tidak memenuhi kebutuhan yang sebenarnya kita inginkan. Sebagai orang yang terpanggil sebagai pengikut Kristus, sebenarnya kita mengetahui bahwa sebenarnya kita harus bersama Tuhan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Memang kita membutuhkan banyak hal dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani kita. Seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, bahwa Tuhan akan merendahkan semua orang yang meniadakan satu iota dari hukum Taurat. Tuhan datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, demikian juga apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dia menggenapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, bukan meniadakan hukumnya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam hidup ini, terlebih dalam pandemi virus corona ini, kebutuhan material menjadi salah satu hal yang fundamental harus kita penuhi dalam hidup ini. Tapi kita jangan lupa, kita masih punya Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah. Ingat, 450 orang imam Baal habis dipermalukan oleh seorang Nabi Elia, Nabi utusan Tuhan yang diutus untuk memberikan pewartaan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi dari kisah perjanjian lama, kita mengetahui bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel telah menunjukkan bahwa semua yang dilakukan Tuhan, dilakukan Yahweh adalah sungguh benar. Dan kita tidak perlu meragukan apapun itu dengan akal logika manusia kita, bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak pernah datang kepada kita. Apalagi sekarang sudah tidak ada misa lagi, kita sekarang sudah tidak ada misa, tidak perlu lagi datang ke gereja, dari online saja kita sudah dapat menerima berkat. Jadi setelah misalkan pandemi ini berakhir, mungkin dari antara kita juga yang masih mempraktikkan nanti kan kita bisa tayangkan lagi saja misa online, tidak perlu lagi datang ke gereja. Nah, ini yang pemikiran yang salah.
Dalam situasi seperti ini, tentu kita harus lebih mendekatkan diri dan lebih merindukan sakramen yang mempersatukan kita, yaitu sakramen Ekaristi. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci hari ini, tentunya kita harus mengedepankan kehidupan rohani kita tanpa mengesampingkan kebutuhan material kita, kebutuhan jasmani kita. Kita harus menyeimbangkan kedua kebutuhan ini agar dapat memampukan kita untuk bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, bersama Nabi Elia, bersama Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kita bersama-sama merefleksikan diri kembali, merefleksikan diri kehidupan rohani kita, merefleksikan lagi hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.